Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas reguler B angkatan 2023 dari program studi Pendidikan Kimia yang beranggotakan saya Dini Rahmawati dan bersama teman Saya Neneng Elsromayati dengan NIM A1C123020. saya Reva Firza dengan NIM A1C124044. Di sini kami akan melakukan praktik tata cara penyelenggaraan jenazah. Di mana penyelenggaraan jenazah ada memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Selamat menyaksikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang Muslim yang meninggal meliputi memandikan, mengafani, menyolati, dan mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban Muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Berikut tata cara memandikan jenazah perempuan. Seperti yang kita ketahui, hukum dari memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Baik, langsung saja kita ke tata cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang sudah disediakan dan letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Setelah itu, membaca niat. Niat memandikan jenazah, nawaitul husla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat memandikan jenazah perempuan karena Allah Ta'ala. Kemudian, bersihkan dengan lembut gigi, lubang hidungnya, lubang telinganya, celah ketiak sambil disiram air, celah jari tangan dan juga kaki, serta rambutnya sambil disiram dengan air. Kemudian, kita mengeluarkan kotoran dari perut jenazah dengan cara mengangkat sedikit badan jenazah, lalu menekan perutnya secara perlahan-lahan. Ditekan secara perlahan-lahan sambil disirami air dan diistinjakan kubul dan juga duburnya. Kemudian, kita siram jenazah tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki sebanyak 3 kali. Kemudian siram bagian sebelah kanan 3 kali, lalu bagian sebelah kiri 3 kali. Selanjutnya, miringkan jenazah ke sebelah kiri, kemudian siram lambung kanan bagian belakang jenazah. Setelah itu, miringkan jenazah ke sebelah kanan, kemudian siram lambung kiri bagian belakang jenazah sebanyak 3 kali juga. Setelah itu, siram kembali jenazah dari ujung kepala hingga ujung kaki menggunakan air sabun, sambil kita gosok bagian tubuh jenazah pelan-pelan dengan sabun. Bersihkan bagian tubuh jenazah, bersihkan juga rambut jenazah dengan menggunakan sampo sambil disiram air. Setelah selesai membersihkan badan jenazah, siram kembali jenazah menggunakan air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk mewudukan jenazah. Dalam melakukan wudu jenazah, sama halnya seperti melakukan wudu pada umumnya, hanya saja niatnya yang berbeda. Niat mewudukan jenazah, nawaitul husla lihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Siram wajahnya sebanyak 3 kali, kemudian tangan bagian sebelah kanan dari jari-jari sampai ke siku sebanyak 3 kali, di bagian sebelah kiri dari ujung jari sampai ke siku sebanyak 3 kali. Lalu kepalanya sebanyak 3 kali, telinganya kanan kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu kakinya kanan sebanyak 3 kali dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian siram lagi jenazah dengan menggunakan air kapur barus. Setelah itu keringkan tubuh jenazah menggunakan handuk sambil memperhatikan aurat jenazah tidak boleh terbuka. Terakhir, handuk ini diganti dengan kain panjang atau kain yang layak pakai. Tata cara mengkafani jenazah. Salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal mengkafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup wajah jenazah
jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah perempuan secara sempurna. Pertama, sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. Kedua, setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun, kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. Ketiga, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Keempat, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditanduk. Kelima, rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. Keenam, rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. Ketujuh, rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. Kedelapan, setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekatkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini umumnya adalah tidak wajib, menurut Syafi'iyah. Boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 16. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Tata cara menyolatkan jenazah perempuan. Hukum sholat jenazah atau sembahyang untuk umat muslim adalah fardu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal oleh 1 orang gila. Apabila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikannya, maka status dosa menimpa umat Islam. Secara umum, mensolati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengkafani, dan terakhir menguburnya. Secara teknis, tata cara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya, lantaran tak menggunakan gerakan ruku, i'tidal, dan sujud. Rukun sholat jenazah: pertama, niat. Kedua, 4 kali takbir. Ketiga, berdiri bagi orang yang mampu. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah takbir yang kedua. Keenam, doa untuk si jenazah sesudah takbir yang ketiga. Dan yang terakhir, salam. Berikut tata cara menyolatkan jenazah. Sholat jenazah dilakukan jika mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak masjid yakni sebelah kiblat orang yang menyolati. Posisi imam dalam menyolati jenazah perempuan adalah sejajar dengan perut jenazah dan makmum berbaris di belakang imam dengan rapat. Pertama, niat. Niat untuk sholat jenazah perempuan adalah usolli ala hadhil mayyitatil arba'al takbiratil fardhu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Kedua, 4 kali takbir. Takbir yang pertama
pertama Allahu Akbar. Sambil menggetarkan hati berniat saya berniat menyolati mayit perempuan ini, 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Takbir yang ketiga membaca doa mayit perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat kemudian membaca doa Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam 2 kali. Yang pertama menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara menguburkan jenazah. Salah satu kewajiban terhadap jenazah setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan adalah menguburkannya. Berikut ini tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 dhira atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat 2 bentuk liang kubur. Pertama, lahat, dan kedua, syak. Lahat adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Syak adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model lahat. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian syak. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Tanah ketiga bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali, masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab Lanatut Tholibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah, aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan ke seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa lahat, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Tempat jenazah pada liang lahat, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan kepala. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Dan terakhir, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Apabila bentuk liang kubur berupa syak, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya, hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah dan tutup jenazah dengan
menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Selanjutnya urung makam. Kemudian sunnah meninggalkan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan mudah diziarahi suatu saat nanti. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar, bunga atau benda yang basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubazir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tata cara penyelenggaraan jenazah. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.